melakukan proyek-proyek besar itu pasti anggota dewan. Di belakangnya pasti ada anggota dewan. Kerusakan dunia ini itu belum dibayar katanya saya. Bila korban meninggal dunia maka penjara 5 tahun, dendanya 120 juta. Kan ini masih berlaku. Infrastruktur adalah penunjang utama untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, yang kita sama-sama ketahui saat ini, jalanan di pinggiran kota Bandar Lampung mulai rusak parah. Padahal masyarakat kota pinggiran Bandar Lampung juga mempunyai hak yang sama terkait infrastruktur. Para pelaku UKM, mahasiswa, ASN, wira swasta, bahkan buruh juga ikut merasakan dampak dari jalan rusak ini. Lalu, apa tanggapan dari lembaga swadaya masyarakat selaku sosial kontrol kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini? Saya Salam Hidayah dalam acara Bersama Balak Mengawasi Pembangunan di Kota Bandar Lampung. Inilah potret infrastruktur jalan di pinggiran kota Bandar Lampung yang ada di Kecamatan Sukarami dan Sukabumi. Kondisi jalanan yang rusak parah hingga tidak layak dilewati berpotensi membahayakan pengguna jalan. Harapan manis yang diterima masyarakat dengan adanya perbaikan jalan Pangeran Senopati pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pemirsa, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bang Yuridis dari Barisan Anak Lampung Anti Korupsi ya Bang, bener ya? Nah, kali ini kita dari Haluan Indonesia Televisi ada sedikit beberapa pertanyaan untuk Abang. Dari sudut pandang Abang nih ya sendiri, infrastruktur, bentuk infrastruktur yang ada di Kota Bandar Lampung itu seperti apa? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun kami dari Barisan Anak Lampung Anti Korupsi hari ini ya menyikapi terkait apa yang menjadi persoalan hari ini yang menjadi persoalan Haluan TV hari ini ya, satu frame ya dengan kami ya. Satu frame, kita satu frame karena Barisan Anak Lampung hari ini menyikapi beberapa persoalan terkait infrastruktur di Kota Bandar Lampung, terutama dari sejak 10 tahun kepemimpinan Bapak Herman HR, kemudian transisi beralihan ke Bunda Epa ya. Bunda Epa yang kita tahu semua itu adalah istri dari Bapak Herman HR. Sehingga di sini kita tidak berbicara politik dinasti, tetapi kita bicara hari ini adalah realistis, romantisme di dalam satu pembangunan yang bentuknya berkeadilan, gitu ya. Oke, di sini kami mengangkat persoalan itu infrastruktur. Pertama yang kami soroti itu adalah pendidikan. Di dalam dunia pendidikan kita menyoroti tentang pengelolaan anggaran dan pemeliharaan cagar budaya ya. Lalu ke kesehatan itu kita menyoroti persoalan tentang adanya pemotongan dana kapitasi dan dana BOK. Kemudian di dalam lingkungan hidup itu kita menyoroti masalah retribusi sampah dan pengelolaan sampah gitu ya. Yang terakhir kita menyoroti tentang jalan raya gitu kan. Jalan raya yang hari ini yang kita soroti hari ini adanya ketimpangan di dalam satu keadilan gitu ya. Kita melihat pembangunan untuk jalan raya itu sendiri bagus di tengah, tetapi sementara di pinggir jalan yang di pinggiran itu dari dekat perbatasan itu rata-rata ya hancur gitu kan. Sehingga kadang-kadang yang kita jumpai itu adalah saling lempar kesalahan gitu ya. Misalnya seperti di jalan Pulau Singkep gitu kan, berbatasan dengan Lampung Selatan. Itu Bandar Lampung seolah-olah nggak mau tahu, menunggu Lampung Selatan juga ya nggak mau tahu gitu loh. Jadi saling nunggu gitu kan. Berarti dari keempat infrastruktur
sudah Abang jelaskan tadi, mulai dari pendidikan, kesehatan, terus yang lainnya, itu titik terlemah yang ada di Kota Bandar Lampung menurut sudut Balak. Nah, kalau kita lihat dari infrastruktur yang kita lihat hari ini, kesehatan itu lemah ya, karena adanya pelayanan yang kurang memuaskan gitu kan. Sehingga kami pernah beberapa kali mengkritisi gitu, menginginkan adanya reformasi kepala puskes yang ada di Kota Bandar Lampung gitu ya. Apalagi dengan adanya bau-bau pemotongan dana kapitasi, dana BOP gitu kan, hingga pelayanannya juga tidak memuaskan masyarakat, terutama pengguna pelayanan yang memang yang gratis gitu ya, tanda kutip gratis gitu kan. Terus kita ngelihat jalan raya, lagi-lagi jalan raya kita. Jalan raya ini di beberapa titik seperti jalan Pulau Singkap ya, Pulau Singkap, Jalan Senopati, Jalan Tirtayasa, Jalan Malahayati, bahkan di yang lebih lucu lagi di Gang Randu itu, Jalan Panglima Polim, itu baru beberapa bulan ditambah udah ngelotok gitu kan gitu. Sehingga kita melihat ini yang salah siapa gitu kan. Apakah memang anggarannya bukan terbatas, artinya gini, penghitungan anggarannya nggak tepat, ataukah pengguna anggaran nggak bisa menggunakan anggaran itu, ataukah memang kesalahan dari si pemborong itu sendiri gitu, rekanan gitu ya. Sementara ini saya mau sekaligus sosialisasi juga terkait tentang Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya Nomor 22 tahun 2009. Di situ masyarakat harus tahu gitu loh. Masyarakat Kota Bandar Lampung, bukan hanya Kota Bandar Lampung, seluruh Indonesia harus tahu ini gitu kan. Bahwasanya sebetulnya pemerintah Indonesia ini gitu kan telah membentuk satu undang-undang, namanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Angkutan Jalan Raya Nomor 22 tahun 2009, yang mana di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan apabila ada pengguna jalan itu cedera, celaka atau meninggal, itu bisa menuntut. Jadi si pemegang kebijakan itu seperti pemerintah kota, dalam hal ini perpanjangan tangannya atau PUPR kementeriannya, itu bisa dikena pidana itu. Jadi kalau misalnya jalan rusak tersebut itu memakan korban, nanti si korban itu bisa melalui proses hukum ya? Iya bisa. Jadi gini maksudnya saya jalan ini, kan? Kita jalan, tiba-tiba saya jatuh nih karena lubang jalannya memang nggak bagus ya, nggak baik ya, itu bisa kita melakukan tuntutan, tetapi dengan satu catatan. Ini harus dipahami juga, kita pelajari dulu itu jalan siapa. Kalau dia jalan pusat gitu, artinya kita harus ajukan tuntutan itu ke kementerian. Kalau jalan itu jalan provinsi, artinya kita harus ke PUPR provinsi gitu kan. Kalau dia jalan kota, itu kita harus ke PUPR jalan kota. Nah, ini ada sanksi untuk kecelakaan dengan korban yang mengalami luka ringan, pidana paling lama 6 bulan. Pidana paling lama 6 bulan, denda 12 juta. Iya, untuk luka ringan loh, dendanya 12 juta gitu kan. Kemudian bila korban luka berat, hukuman pidana paling lama itu 1 tahun dengan denda 24 juta gitu kan. Lalu bila korban meninggal dunia, maka penjara 5 tahun, dendanya 120 juta, dan ini masih berlaku. Tetapi tingkat pengetahuan masyarakat tentang persoalan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya ini banyak yang nggak paham, karena memang sosialisasinya nggak gencar ya, disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya kita hari ini sosialisasikan itu gitu kan, sehingga kadang-kadang mereka ini hanya bahasanya melemparkan persoalan denda dan lain-lain ini hanya ke asuransi. Itu beda, sebetulnya beda gitu. Tuntutan ke dinas perhubungan itu beda dengan tuntutan kita ke dinas perhubungan beda, ke PUPR beda, dan hak kita untuk mendapatkan asuransi itu beda. Itu beda. Harusnya seperti itu, tapi kan masyarakat nggak paham itu gitu kan. Nah, terkait dengan jalan yang sudah disebutkan tadi Bang, dari mulai jalan Pulau Singkep, terus Senopati, Tirtayasa, itu kan masyarakat kan hampir ya terkena dampak semua, dari berbagai lapisan masyarakat itu terkena dampaknya.
Jadi itu yang mempunyai sisi kelemahan di pembangunan Kota Bandar Lampung. Sebetulnya Bala pernah nggak sih mengkaji itu apa penyebabnya gitu dari semua, bagaimana bisa pembangunan di Kota Bandar Lampung ini di pinggiran kotanya tidak merata? Ya, kalau kita melihatnya lagi-lagi ya, yang namanya pinggiran kan nggak terlalu dipantau, apalagi udah pelosok-pelosok ya, nggak terlalu dipentingkan mereka. Kadang-kadang juga yang beberapa hal ada, setidaknya tiga persoalan yang kita lihat. Pertama, kurangnya pengawasan kadang-kadang kan. Yang kedua, tidak adanya tim betul-betul menyuarakan suara rakyat tadi gitu kan. Ya kadang-kadang kita juga miris ya ngelihat keadaan yang hari ini kita lihat ketika kita ke tengah kota yang wow gitu kan. Ada sebegitu bombastis pembangunan Kota Bandar Lampung dengan adanya flyover ya kan, jalannya bagus-bagus ya kan. Sederhananya aja deh, sederhananya. Kalau kita main ke Mall Bumi Keraton ya, sebelum pom bensin ya dekat tikungan, itu ada penutupan yang hanya ditutup besi, gitu kan. Itu beberapa kali saya ngelihat itu motor ngejungkel di situ, gitu kan. Itu kan miris ya. Itu hal kecil gitu kan. Bukan jangan jalan rusak dulu ya, tetapi kecelakaan akibat jalan raya itu sendiri gitu kan. Itu pertama di depan mall MBK juga ada jeglokan dikit kecil itu supaya jadi perhatian semua pihak gitu kan. Itu sering pengguna jalan sering jatuh di situ, terutama malam hari ya. Ketika malam hari banyak orang yang nggak ngeliat karena gelap di situ kan. Itu pertama. Yang kedua, kayak di Jalan Pulau Singkep, Senopati, Tirtayasa, Malaya itu pinggir ya, pinggir banget, jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi nggak terlalu diperhatikan orang. Tetapi ya sebetulnya pembangunan itu kan awalnya dari pinggir baru ke tengah. Secara teori kan kita makan bubur itu aja dari pinggir baru ke tengah gitu kan. Dan masyarakat juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur sama. Loh iya, dalam undang-undang kita sudah ditata di dalam undang-undang bahwasanya pembangunan berkeadilan gitu kan. Artinya hari ini semua masyarakat, apapun profesinya, siapapun dia, apapun sukunya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itu jelas di dalam undang-undang. Ketika kita bicara undang-undang, bicara aturan. Tetapi lagi-lagi di sini kadang-kadang kita berbicara kelayakan dalam keadilan itu kembali lagi di dalam satu tatanan keberpihakan. Ketika kita kaitkan dengan dunia politik, gitu kan, tanda kutip gitu. Mentang-mentang suara si A nggak banyak di sana, tiba-tiba nggak pembangunannya nggak diperhatikan, gitu kan, ada yang seperti itu. Ya saya nggak bicara Bandar Lampung, ada pokoknya gitu kan. Mentang-mentang suaranya di sana kalah gitu kan, lurahnya dicabut gitu kan. Itu korban, kan korban politik. Tetapi di sini saya bicara korban politik di dalam satu keadilan untuk menikmati pembangunan yang seutuhnya gitu loh. Hari ini sudahkah kita merasakan keadilan ketika mentang-mentang saya di pinggiran, jalan saya rusak gitu loh. Mentang-mentang suara saya di sini, suara pemilu kemarin gak bagus, kok ya nggak diperbaiki gitu kan. Jadi ya tolong disingkirkan hal-hal itu gitu kan. Ada lagi hal yang lebih menarik di sini. Barisan Anak Lampung Anti Korupsi melihat hari ini semua kita sudah evaluasi, semua kita sudah memantau, semua kita sudah melihat, merasakan, bukan hanya mendengar dengan katanya gitu kan. Kita juga udah tahu semua. Hari ini kan 10 tahun pertama 2 periode kepemimpinan Bapak Herman HN itu 10 tahun, kemudian transisi ke Bunda Epa gitu kan. Hari ini kita lagi menunggu nih kelas actionnya Bunda Epa ini apa nih gitu kan. Sesuai dengan program kerjanya nggak gitu kan. Kemarin dia mendengung-dengungkan namanya infrastruktur jalan raya bagus, pendidikan yang layak, lingkungan, ekonomian, mengangkat UKM, memperbanyak UKM gitu kan. Udah tuh lingkungan ya. Tetapi sekarang hari ini yang kita lihat kelas actionnya masih sebatas
gas ya, daerah aliran sungai ya, pembersihan daerah aliran sungai. Kalau pembersihan daerah aliran sungai kayaknya udah lama ya, itu dari periode kedua Bapak Herman HN juga udah dilaksanakan gitu kan. Tetapi lagi-lagi nih, gitu kan. Seolah-olah ini tidak apa bahasanya Pak Herman HN ini tidak diikuti oleh bawahannya gitu. Dia minta tolong bersihkan daerah aliran sungai. Kemudian ketika musim penghujan, di situ terjadilah banjir. Artinya kan dicuekin gitu kan. Dicuekin sama dinas lingkungan hidup. Ya? Loh, bukan berhasil, masih dicuekin gitu. Sehingga kami menginginkan ke depannya Bunda Epa yang hari ini memegang angkut kepemimpinan, jangan lagi ada bahasa dicuekin gitu. Artinya kalau kayak ada pelaporan, Bunda ada jalan rusak nih Bunda gitu kan. Ya saya rasa Bunda lebih jeli ya. Kita semua tahu kok ya kan. Bunda Epa itu adalah salah satu serikandi pendekarnya wanita yang dalam memperjuangkan hak rakyat gitu kan. Ketika dia di DPRD, makanya ketika beliau menjadi wali kota ya banyak yang suka, banyak yang senang karena Bunda Epa ini orangnya tegas gitu kan. Lugas, objektif di dalam satu lugas di dalam pembicaraan, objektif di dalam satu tindakan gitu kan. Ini yang kita tunggu actionnya ini apa gitu kan. Karena Balak ini sedang menunggu ya action dari bukan hanya Balak, seluruh masyarakat. Tetapi hari ini seluruh masyarakat menunggu keras action. Apa yang mau akan dilakukan di dalam 100 hari kerja, udah itu setahun kerja, dan terus kita akan pantau. Barisan Anak Lampung Anti Korupsi dalam hal ini bersama masyarakat akan memantau apa yang akan dilakukan Bunda Epa hari ini gitu kan. Itu ditunggu, masih kita masih jadi misteri, masih ngeri-ngeri sedap lah bahasanya ya. Apakah rolling mutasi? Jangan rolling mutasi aja gitu kan. Kita udah bosen yang namanya setiap ganti pemimpin, ganti rolling segala macam. Tetapi kita pengen apa kinerja yang dapat mampu mensentuh ke masyarakat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Terutama ya kembali lagi jalan raya di pinggiran kota. Nah nih Bang, sebagai lembaga nih ya, agen sosial kontrol nih, apa sih upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong atau menjembatani masyarakat agar program itu dapat dilakukan gitu, permintaan masyarakat itu dapat terlaksana seperti jalan yang bagus, masyarakat pinggiran juga diadili gitu. Kalau kami dari Barisan Anak Lampung Anti Korupsi ya tetap ya menggunakan metode cara lama. Paling kita minta kesepakatan masyarakat, minta persetujuan masyarakat, lalu kita surati di pihak yang berwenang, mau diladenin mau enggak, yang penting kita sudah menyurati gitu ya. Dalam artian satu konteks seperti ini maksudnya, hari ini kan banyak suara masyarakat itu yang terbekap ya, dibekap oleh satu ketakutan, satu kepesimisan. Makanya kita Barisan Anak Lampung Anti Korupsi tetap ayo dong, kalau memang ada kekurangan beliau ayo kita kritisi. Kalau memang harus kita surati, kenapa tidak kita kasih buat surat cinta untuk mereka selaku pemegang pemegang kebijakan gitu ya hari ini gitu kan. Kalau memang harus kita aksi gitu, apa boleh buat gitu kan. Tetapi aksi itu adalah jalan akhir gitu. Jalan terakhir gitu kan. Kalau memang sudah tidak ada keadilan lagi gitu kan. Tetapi hari ini kami meyakini di tangan Bunda Epa, Bandar Lampung itu akan lebih baik gitu kan. Tetapi dengan satu catatan, jadi satu warning untuk Bunda Epa, kami tidak menginginkan Bunda Epa tertipu seperti diledekin gitu ya, diledekin bawahan dengan tanda kutip. Kalau zaman Bapak Herman HN itu ada istilah laporan di bawah itu asal Bapak senang gitu kan. ABS. Nah, ABS asal Bapak senang. Sekarang kami berharap jangan ABS itu lagi, asal Bunda senang. Nah gitu. Apalagi kami selalu intip
perjalanan langkah kinerja beliau sering turun ke jalan gitu ya. Kalau bahasa trendingnya adalah belusukan gitu kan. Jadi yang perlu disorotin justru yang bawah-bawah ya Bang? Iya bawah-bawah. Contoh kepala dinasnya kerja apa enggak, masuk apa enggak, itu perlu dilihat. Udah itu yang kedua, masalah anggaran, transparansi anggaran, penggunaan anggaran tepat atau tidak gitu kan. Terus penunjukan rekaman gitu kan, kayak borong-borongan jalan segala macam itu ya. Semua juga udah tahu hari ini pemegang proyek-proyek besar itu pasti anggota dewan. Di belakangnya pasti ada anggota dewan, pasti ada orang hebatnya gitu kan. Artinya apa? Kita menginginkan ke depan dalam satu proses lelang proyek kita tadi ditenderkan tadi, ya menggunakan lelang ini ya, lelang terbuka ya, dalam artian lelang proyek itu lelang bener-bener lelang tanpa ada skenario. Ya nggak ada skenario gitu kan, jangan ada skenario di balik skenario gitu. Itu kami menginginkan seperti itu. Uji kelayakannya, kalau memang layak kenapa tidak. Ini yang jelas-jelas pemegang proyek, rekanan-rekanan yang kami perhatikan gitu kan. Ini kebanyakan orang-orang yang sudah di blacklist gitu kan. Ada orang-orang yang di dalam pelaksanaan proyek yang terdahulunya memang sudah punya kesalahan, tapi dikasih lagi kesempatan gitu. Untuk ke depan ya jangan lah gitu kan. Sebab rusak Bandar Lampung, rusak juga Bunda Epanya gitu kan. Cukuplah Bapak Herman HN yang kalau bahasa di ininya itu ya di kijang-kijangin gitu kan. Jangan sampai Pak Herman HN dikijang-kijangin juga lah gitu. Kayak Bunda Epa dikijang-kijangin juga seperti Bapak gitu kan. Seperti contoh, kita beberapa hari yang lalu main ke dinas PU, ada beberapa pemborong ngamuk-ngamuk, ternyata katanya tanda kutip sih, itu bukan urusan saya, tapi kan ini salah satu faktor juga ini kan salah satu faktor kerusakan itu gitu kan, kerusakan dunia ini ya itu belum dibayar katanya tendernya gitu. Jadi tender itu belum dibayar? Proyek sudah dilaksanakan tetapi penyelesaiannya belum ada. Itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Terus ada nggak sih Bang, maksudnya kata-kata upaya atau permohonan untuk Wali Kota Bandar Lampung ini? Kalau kita dalam upaya dan permohonan ya belum ada sih ya, nggak ada, kita belum ada karena kita juga memang belum pernah menyurati beliau berharap, belum, kita masih kontrol ya, kita masih melihat aja. Kita masih melihat menanti class action program kerja Ibu Bunda Epa hari ini ya, berpasangan dengan Bapak Dedi gitu. Kami masih yakin, masih optimis ke depan di tangan Bunda Epa dan Bapak Dedi, yaitu membawa satu kemajuan Kota Bandar Lampung yang lebih baik, mendapatkan pembangunan yang berkeadilan, mendapatkan kesejahteraan yang betul-betul dapat dinikmati, dapat disentuh oleh masyarakat arus bawah gitu kan. Tetapi dalam satu catatan gitu kan, awas, ada orang-orang yang di bawah yang melakukan perusakan dan melakukan pemanfaatan mengatasnamakan pemimpinnya yang berkuasa hari ini. Itu tanda kutipnya ya, itu yang harus dipahami dan harus diketahui sama seorang Bunda Epa. Jadi sebagai agen sosial kontrol ini harus membangun komunikasi yang baik juga ya terhadap stakeholder pemegang kekuasaan itu ya Bang. Kalau kita bukan hubungan yang baik, memang kita selalu menjalin hubungan baik ya. Tetapi kita harus galak sama mereka ini gitu kan. Sebab ini bagaimanapun juga sebagai putra daerah Lampung, saya sebagai putra daerah Lampung, saya mencintai Lampung gitu. Karena ketika saya harus keluar daerah, saya menginginkan ada satu cerita, ada satu catatan yang memiliki tanda kutip, yang maksudnya ada satu kebanggaan kita tentang Kota Bandar Lampung. Ketika ada orang bertanya, kamu dari mana? Saya dari Kota Bandar Lampung. Oh, kota ini ya. Orang ada maskotnya, ada ciri khas. Ada ciri khas tersendiri. Ini yang saya menginginkan gitu. Kalau hari ini
kita ke belakang, kota Bandar Lampung nggak? Iya, oh kota flyover gitu kan. Nah ini kita tunggu class action Bunda Eva ini, di tangan Bunda Eva ini apa itu gitu kan. Tapi ya lagi-lagi, jangan sampai dicederai oleh kebusukan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pemimpin hari ini, ya kan, untuk mengambil keuntungan pribadinya, mengatasnamakan pemimpin, mengorbankan masyarakat. Itu yang kita tidak mau. Gitu ya, Bang. Ya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kita tentang pembangunan di Kota Bandar Lampung. Masyarakat terus berharap tentunya dan lembaga sebagai agen sosial kontrol agar pembangunan Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik dan merata di masyarakat pinggiran Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.